Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Tetap semangat belajar di rumah ya. Kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kelas 5. Kita masih masuk di subtema 2 ya, manusia dan lingkungan. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 5. Jadi di buku paket kalian buka pembelajaran 5 subtema 2 ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada ilustrasi. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat, kata Puji di situ. Puji Beni maksudnya. Kata si Beni ya. Habis itu Pak Anto bilang, betul sekali Ben, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Dari ilustrasi ini kita bisa tahu kan kita mau belajar tentang apa? Tulang dan otot. Nah, di sini, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, kalian sebagai catatan kalian cari arti berkontraksi dan berrelaksasi. Ya, kalian tulis di buku tugas. Berkontraksi dan berrelaksasi itu artinya apa masing-masingnya. Kemudian fungsi otot pada manusia. Yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contoh kayak kita berjalan, mengangkat sesuatu, memegang benda kayak gitu. Kemudian menggerakkan jantung. Ya, makanya ada otot jantung di situ nanti ya. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan lain-lainnya. Oke, kita masuk di macam-macam otot manusia di sini ya. Nah, ini gambar pertama tuh. Udah tahu kan organ apa itu? Organ pencernaan. Berarti otot ini berada pada organ pencernaan manusia. Kemudian, gambar kedua itu tulang. Nah, berarti otot ini berdekatan dengan tulang yang menggerakkan tulang manusia. Nah, kalau yang ini otot jantung. Untuk lebih jelasnya, baca lagi di halaman 105 dan 106. Di buku paket kalian rangkum mengenai 3 otot ini. Kemudian, kalian tuliskan karakteristik dari masing-masing 3 otot ini ya, karakteristiknya. Namanya apa? Nah, kalian lihat di halaman 105 dan 106. Kalian ringkas, tulis di buku catatan, kemudian kalian beri keterangan nama, gambarnya, kemudian karakteristiknya. Ya. Paham kan? Nah, yang selanjutnya di sini kalian tinggal menarik garis mana yang termasuk otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalian tarik ya, letaknya di mana. Jadi kalian tarik garis, dihubungkan dari gambar itu ke 3 jenis otot ini. Nah, berhubungan dengan otot itu ada yang disebut dengan sendi. Kita belajar tentang macam-macam sendi pada manusia. Nah, sendi itu adalah penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Kalau kalian perhatikan di tangan kalian kan ada tulang lengan dengan tulang hasta dan tulang pengubil di situ kan. Nah, itu kan ada penghubungnya. Siku kalian itu. Nah, bisa dilipat, bisa diluruskan. Nah, itu ada penghubungnya yang disebut dengan sendi.
Sendi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Nah, sekarang Ibu mau membahas tentang sendi gerak. Sendi gerak itu dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, dan sendi geser. Nanti di buku catatan kalian gambar masing-masing sendi gerak ya. Kalian gambar di buku catatan kalian. Kemudian setelah digambar kalian kasih nama, mana yang dimaksud sendi pelana, mana yang sendi putar, engsel, peluru, geser, itu bentuknya seperti apa. Kalian boleh baca-baca, cari-cari di buku paket atau LKS kalian. Kalau sudah kalian gambar dan sudah kalian kasih nama, kemudian kalian tulis letaknya di mana saja. Sendi pelana letaknya di bagian tubuh manusia itu yang bagian mana saja, sendi pelana, sendi putar, dan seterusnya ya. Di buku catatan. Yang ini di buku catatan kalian ya. Nah, sekarang kita mulai membaca lagi. Ayo membaca. Nah, kalian disuruh menemukan ide pokok masing-masing paragraf sesuai dengan halaman 109. Jadi dibaca. Yang berjudul Otot Manusia. Dia terdapat pada halaman 108 dan 109 teksnya. Kalian baca, kemudian kalian tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf tersebut ya. Kemudian untuk tugas berkreasi di sini ada 2 macam desain dalam membuat cover, yaitu desain dengan background putih atau berwarna di sini. Nah, kalian nanti membuat contoh cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Jadi hanya membuat covernya saja. Kalian boleh pilih pakai cover dengan desain background putih atau yang berwarna. Jadi kalau yang ini kalian buat di buku gambar kalian ya. Kalian gambar di buku gambar kalian. Kalian boleh memilih pakai yang desain putih atau yang berwarna. Ya, membuat cover buku dengan judul Otot Manusia. Sudah paham semua tugasnya? Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.